Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Udara Savita, NIM B100202998 dari Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Internasional kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan dalam pemenuhan ujian akhir semester Hukum Internasional kelas G, di mana materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu sejarah perkembangan hukum internasional masyarakat internasional. Sejarah perkembangan hukum internasional. Sejarah hukum internasional dalam perkembangan mengalami beberapa periode evolusi, yaitu zaman India kuno, bangsa Yahudi, zaman Yunani, Zamawi, perjanjian Westphalia, dan abad ke-18 serta abad ke-20. Zaman India kuno. Dalam kebudayaan India kuno telah terdapat dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India telah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa seorang duta. Selain itu, juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian, hak dan kewajiban raja, dan juga pengaturan hukum perang. Khusus dalam hukum perang, diatur mengenai perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Juga ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang. Pada zaman ini, seorang raja dalam mengadakan hubungan lainnya telah diatur oleh kebiasaan yang dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu adalah Kautilya atau Chanakya yang menulis buku yang berjudul Artha Gautama Sutra. Buku tersebut memuat hukum kerajaan dan hukum kekeluargaan, serta hukum kasta. Pada abad ke-5 sebelum Masehi muncul Undang-Undang Manupad. Undang-undang ini memuat tentang hukum kerajaan yang mengatur antara raja-raja. Lanjut kepada bangsa Yahudi. Pada zaman ini telah dikenal hukum bangsa yang merupakan kebudayaan Yahudi. Juga telah dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Ada yang di dalam hukum perang Yahudi dengan hukum perang secara umum terhadap musuh bebuyutan. Diperbolehkannya untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang pada saat bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutan. Jadi di sini apabila bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutannya, jadi bangsa Yahudi ini menyimpang dari peraturan perang tersebut. Lanjut. Pada zaman Yunani. Pada zaman permulaan masa Yunani, seorang pembentukan kaidah kebiasaan hukum internasional dari adat istiadat dan praktek-praktek ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lain. Pada saat itu banyak muncul negara merdeka dan di antara mereka mengadakan hubungan diplomatik satu sama lain dan hubungan dengan dunia luar, maka kemudian berkembanglah sejumlah kaidah kebiasaan yang berkaitan urusan-urusan diplomatik. Pada zaman ini juga telah dikenal aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kumpulan-kumpulan manusia hidup dalam negara-negara kota. Pada zaman ini, penduduk digolongkan menjadi dua, yaitu golongan Yunani dan orang luar Yunani yang dianggap sebagai orang-orang biadab atau barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani bagi perkembangan hukum internasional adalah konsep alam, yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan berasal dari rasio atau akal manusia. Konsep hukum alam ini adalah yang dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup dalam abad ke-3 sebelum Masehi. Konsep hukum alam diteruskan ke Roma dan Romalah yang memperkenalkannya kepada dunia. Sebagaimana kita ketahui, ajaran hukum ini telah berperan penting dalam sejarah hukum internasional. Mazhab hukum
alam memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum real. Kemudian lanjut ke zaman Romawi. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan pesat pada zaman Romawi. Hal ini karena pada zaman ini masyarakat dunia satu imperium, yaitu Imperium Roma yang menguasai wilayah di dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Walaupun demikian, hukum Romawi ini sangat penting bagi perkembangan hukum internasional selanjutnya. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali azas konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Dalam hukum Romawi, dikenal azas-azas yang berasal dari hukum perdata, kemudian memegang peranan yang penting dalam hukum internasional, seperti occupation, servitude, dan bona fide. Juga dikenal asas pacta sunt servanda. Ini warisan pada kebudayaan Romawi yang tentunya masih dipergunakan saat ini. Hukum Romawi menjadi dasar pada sebagian besar sistem-sistem hukum di Eropa, khususnya negara-negara Eropa Barat, dan terhadap perkembangan hukum internasional masa kini. Hukum internasional telah lama diterapkan oleh Kekaisaran Romawi, yakni hukum ius gentium, yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang yang bukan Romawi, serta antara orang bukan Romawi satu sama lain. Kemudian muncul lagi istilah ius intergentes yang mengatur tentang hubungan antara publik dengan individu. Itulah awal muncul hukum yang mengatur tentang hubungan subjek hukum yang melimpah batas teritorial suatu negara. Kemudian ada Perjanjian Westphalia. Dalam sejarah hukum, khususnya hukum internasional, Perjanjian Westphalia merupakan tonggak sejak lahirnya negara-negara modern menurut hukum internasional. Latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan disengati oleh persoalan-persoalan keagamaan, pertentangan antara agama Katolik dan Protestan, tetapi lebih jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antara bangsa pengakuan internasional. Selain dapat mengatur 30 tahun, juga telah membawa dampak besar bagi perubahan peradaban umat manusia di muka bumi. Beberapa negara yang tadinya menjadi satu kerajaan besar, oleh akibat keinginan masyarakat kecil berpecah-pecah menjadi beberapa negara, seperti negara Eropa bagian barat yaitu Luxembourg, Belanda, dan Belgia atau Benelux, yang bersatu menjadi satu negara. Demikian pula kerajaan-kerajaan kecil oleh keinginan masyarakat bersatu menjadi negara seperti Italia. Kemudian lanjut ke abad ke-18. Pada abad ini mulai bermunculan ahli hukum internasional setelah Hugo Grotius yang terbagi dua aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran positivisme. Pada abad ini kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan hukum alam atau nalar sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Zaman ini adalah zaman kebangkitan negara baru yang kuat, baik di Eropa maupun di Eropa yang ditandai dengan ekspansi peradaban Eropa ke wilayah-wilayah luar benua, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, dan kondisi tersebut membutuhkan pengamatan tindakan hubungan internasional. Ke abad ke-20. Pasca Perang Dunia Kedua, terbentuknya PBB berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional. Banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai seperti lahirnya negara-negara, perubahan peta politik dunia, polarisasi masyarakat internasional. Sebelumnya kelompok negara atau bangsa penjajah atau terjajah, kemudian perkembangan penghormatan atas asasi manusia baik yang terbentuk dalam deklarasi maupun konvensi. Mungkin sekian dari saya, penjabaran saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.